dengan prestasi di sekolah ini, apa yang saja yang diraih? Oke, sebelumnya izin perkenalkan diri. Saya selaku Kepala Sekolah SD Harapan Bangsa Iwayan Sumantrayasa SPDH ingin menyampaikan beberapa prestasi yang kami peroleh di tahun 2024 kemarin. Yang pertama itu kami memperoleh prestasi pertama kali di bidang olahraga, yaitu pencak silat, di mana pencak silat kami memperoleh 2 juara. Yang pertama itu ada di kelas A, itu kita memperoleh juara 2, dan di kelas E putra itu memperoleh juara 3. Nah, di mana pencak silat itu dilaksanakan oleh Padepokan Satria Muda Indonesia yang menamai kegiatan tersebut dengan Wali Kota Cup ke-14 kalau tidak salah Bapak ya. Dimana di sana kami memperoleh prestasi tersebut untuk pertama kalinya. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan prestasi siswa kami. Dan tahun ini kami sedang berjuang untuk mengikuti seleksi Porjar, baik di mana harapan kami adalah untuk Porjar itu minimal ada yang lolos ke kecamatan terlebih dahulu, karena kami akan melaksanakan seleksi mulai hari ini sampai tanggal 13 hari Kamis 13 Februari 2025 itu seleksi tingkat gugus terlebih dahulu. Harapan saya selaku kepala sekolah di mana putra putri kita di SD Harapan Bangsa itu dapat memperoleh prestasi ya itu minimal lolos ke tingkat kecamatan, ya Astungkara bisa lolos ke tingkat kota. Dan di Porsenijar kami juga tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi yang sama, di mana seleksi awal itu ada di gugus. Kami juga sudah mempersiapkan 6 artis yang akan kami ikuti dalam seleksi gugus. Harapannya sama seperti dengan Porjar. Seleksi Porjar itu lolos ke tingkat kecamatan, seperti itu Bapak. Untuk program-program sekolah kita selain Porjar tahun ini dan Porsenijar, kita juga mengikuti putra putrinya itu dalam kegiatan akademik, yaitu siswa berprestasi yang akan dilaksanakan bulannya kita juga belum tahu. Mudah-mudahan biasanya tahun lalu itu di Februari, tapi sekarang mungkin karena banyak terbentur dengan terbentur dengan libur, itu mungkin akan dipindahkan ke Maret atau kita juga belum tahu pastinya itu. Selain itu di tahun 2025 ini kita SD Harapan Bangsa juga akan menamatkan siswa kelas 6 itu perdana dengan jumlah siswa itu mudah-mudahan tidak ada halangan dan lulus semua itu dengan jumlah siswa 10 siswa. Dan satu lagi, akreditasi kami juga sudah sekolah kami di SD Harapan Bangsa juga sudah terakreditasi B. Jadi dalam 2024 itu kita juga sudah baik itu prestasi secara non akademik. Selain itu sekolah juga menjadi utama bagi saya, di mana sekolah itu wajib terakreditasi, dan Astungkara kemarin di Januari itu sudah keluar akreditasi sekolahnya yaitu B. Itu dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kemudian harapannya Pak ya? Harapannya sekolah ini khususnya SD Harapan Bangsa ini lebih dikenal luas oleh masyarakat, baik itu secara akademiknya maupun non akademiknya. Maka dari itu saya selaku kepala sekolah, selaku pimpinan di SD ingin mengikuti setiap event-event yang ada, baik itu dari sekolah-sekolah swasta yang mengadakan atau sekolah negeri ataupun dari pemerintah. Kita akan berusaha mengikuti seluruh event-event tersebut agar anak-anak kita juga bisa berprestasi setinggi-tingginya untuk masa depan mereka. Baik itu ketika mereka akan melanjutkan ke SMP, karena kan
zaman sekarang itu pasti akan prestasi juga digunakan dalam untuk memperoleh sekolah lanjut. Ya. Gitu. Terus mengenai tenaga pendidik dan kependidikan ya Pak ya. Baik, untuk tenaga kependidikan dan tenaga pendidik, kami di SD Harapan Bangsa dengan jumlah guru yang ada saat ini semua itu memiliki keprofesionalannya masing-masing di bidangnya. Baik, dan tahun ini 7 guru kami ditambah 7 guru, baik itu guru kelas maupun guru mata pelajaran bahasa Inggris. PJOK itu akan melaksanakan pelatihan pendidikan profesi guru. 7 orang guru kami lolos untuk profesi gurunya, PPG-nya. Ya, semoga dengan lolosnya mereka di PPG ini akan mengikuti kegiatan kuliah selama 45 hari ke depan. Ya, kita juga belum tahu kapan itu yang dilaksanakan. Nanti semakin lebih profesional lagi. Itu harapan saya. Tapi untuk sekarang ini pun kami juga mendidik putra-putri dengan secara profesional. Oke, kalau prestasi di akademik apakah ada Pak? Untuk saat ini prestasi akademik kami masih sebatas mereka anak-anak itu di tingkat kelas saja, antar kelas saja. Untuk keluar kami masih kadang-kadang di penyisihan terlebih dahulu. Untuk kemarin kita lomba storytelling, habis itu membaca berita dengan bahasa Inggris, itu kita masih dalam babak penyisihan saja. Itu akademiknya. Nah, tapi mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih tingkatkan lagi, karena memang putra-putri kita selain guru yang di sekolah membina, kita juga butuh kerjasama dengan orang tua, baik itu di akademiknya. Oke, ya silakan. Oke, selamat pagi untuk hari ini ya, dan saya sendiri kepala kelompok bermain dan juga kepala Taman Penitipan Anak yang bernama Nikadek Dwi Opriani SPD AUD. Jadi di sini saya membuka atau melayani 2 layanan, yaitu kelompok bermain itu usianya 3 sampai 4 tahun. Jadi untuk PAUD ya, untuk anak usia dini dulu ya. Jadi untuk anak 3 sampai 4 tahun kita tetap masih memakai, untuk tahun ajaran 2025-2026 ini kita masih memakai Merdeka Belajar. Jadi anak-anak tetap belajar dan sambil seraya bermain gitu ya. Jadi untuk persiapan mereka untuk masuk TK, jadi itu sudah mantap jadinya. Selain pembelajaran yang ada di kelas, pastinya kita juga mengadakan pembelajaran yang ada di luar kelas, di luar sekolah. Jadi kita ada outing, mungkin nanti ajak kita untuk cooking class di luar, seperti ajak kita untuk melihat, berenang juga gitu ya. Jadi outing seperti itu ya. Dan juga ekstrakurikuler pastinya kita condongkan juga di anak 3 sampai 4 tahun. Jadi yang saya ambil itu adalah English Club. Jadi mengenalkan anak-anak untuk berbahasa asing. Ya belum sampai ke tahap kalimat-kalimat yang ini banget sih, tapi anak-anak sudah mengerti dengan bahasa asing. Dan juga mewarnai sederhana. Jadi belum sampai mewarnai yang benar-benar gradasi ya gitu, tetapi mewarnai dengan sederhana. Jadi untuk kelompok bermain seperti itu, dan di Taman Penitipan Anak di next layanan selanjutnya saya buka dari umur 2 tahun sampai umur 6 tahun. 6 tahun ya? Iya, jadi untuk layanan Taman Penitipan Anak itu selain dititipkan di tempat kami di Harapan Bangsa, juga ada tetap pembelajarannya juga sama seperti kelompok bermain. Jadi kita belajar dengan mereka belajar, juga ada ekstrakurikulernya. Pastinya tambahannya itu adalah life skill. Jadi life skill itu adalah mengajarkan anak-anak untuk bagaimana cara hidup mereka, seperti memakai sepatu sendiri, membuka makanan mereka sendiri. Jadi mengajarkan untuk kemandirian anak. Itu yang kita utamakan untuk di Taman Penitipan Anak. Jadi mereka tuh sudah bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitar gitu untuk Taman Penitipan Anak sendiri. Dan di layanan
kelompok bermain dan juga di layanan Taman Penitipan Anak, kita sudah berakreditasi. Kita dapat menilai baik ya, dapat nilai baik di akreditasi. Tentunya itu adalah dukungan dari yayasan, dari pihak guru dan juga orang tua. Jadi kita saling membantu, program-program akreditasi bisa berjalan dengan lancar ya. Selain itu guru-guru kami ya, pengasuh kami pastinya pengasuh yang sangat sabar ya. Itu yang utama karena anak-anak kita adalah anak di usia dini. Pasti kesabaran itu yang diutamakan, dan juga selain kesabaran juga guru-guru kami sering dapat pelatihan-pelatihan untuk mengenai perkembangan anak, karena perkembangan anak-anak itu dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun, pasti cara berpikir mereka juga kita mengikuti pola asuh zaman sekarang gitu. Jadi parenting zaman sekarang seperti apa, jadi pola asuhnya seperti apa. Jadi kita guru-gurunya sangat kita tetap melatih untuk pelatihan gurunya. Ya. Gitu saja. Lalu terkait fasilitas. Oke, fasilitasnya kalau untuk Taman Penitipan Anak pasti ya itu kamarnya pasti yang nyaman, yang aman untuk anak, dan juga permainannya yang sangat edukatif, edukasi untuk anak-anak. Jadi sangat-sangat safety lah untuk anak usia 2 sampai 6 tahun. Sama juga untuk kelompok bermain juga seperti itu. Kelompok bermain tidak ada kamar sih, cuman ya edukasinya dan juga APE-nya, lalu adat edukasinya pasti aman untuk anak-anak gitu. Dan juga untuk program-program kegiatan yang lainnya seperti Gebiar PAUD itu kita tetap lomba-lomba di organisasi kepaudan itu ada tetap. Jadi kita ada lomba untuk anak usia 3 sampai 5 tahun sampai 4 tahun itu pasti ada Gebiar PAUD. Jadi adalah untuk kegiatan-kegiatan untuk kedinasan yang seperti itu, ada lomba-lomba yang diadakan di forum-forum kelompok IGTKI sama forum-forum kelompok PKG dan juga Himpaudi gitu. Seperti itu Bapak. Oke, harapannya? Kenapa Pak? Harapannya kira-kira untuk tahun untuk ini? Harapan saya di tahun pelajaran 2025-2006, harapan saya adalah untuk guru-gurunya masih tetap untuk kita saling memperbanyak memperbanyak saling pengetahuan, dan juga tentunya kita tetap mempercayakan orang tua untuk tetap mempercayakan anak-anaknya untuk masih tetap melanjutkan di KB TPA Harapan Bangsa sendiri. Dan tentunya untuk tahun ajaran baru ini kita sudah buka sih untuk pembukaan pendaftarannya sudah kita buka. Ya itu masih kita maksimalkan kembali lagi seperti itu. Baik, terima kasih. Iya, sama. Oke, mulai. Ya, baik. Saya dengan Ibu Guru Kadek Nimade Suaryasih SPDH sebagai Kepala TK Harapan Bangsa. Di sini kami akan menerangkan untuk TK kami sudah keluar juga hasil akreditasinya, yaitu B ya, dengan untuk di layanan kami. Terus kami di sini untuk tahun ajaran kemarin ini mempunyai 70 siswa. Untuk program pun yang sudah berjalan. Dari tahun kemarin anak-anak juga aktif mengikuti porseni, dan baru saja ini Februari ini kami mengadakan Basar Kasih Sayang, di mana Basar Kasih Sayang ini kami menjual kupon ke orang tua murid dan lingkungan sekitar. Kami mengajak orang-orang UMKM untuk membuka stand makanan minuman di sini. Sorry Bu, entar. Perkenalkan, nama saya Nimade Suaryasih SPDH. Saya sebagai perwakilan Kepala TK Harapan Bangsa. Baik, di sini saya akan menerangkan di mana di TK Harapan Bangsa ini sudah terakreditasi B, sudah keluar hasilnya. Terus di sini kami mempunyai 4 kelas A, B1, B2, dan B3 dengan jumlah siswa 70. Nah, untuk tahun ini anak-anak kami sudah mengadakan beberapa program TK yang diantaranya yang baru bulan ini yang sudah jalan adalah Basar Kasih Sayang, di mana Basar Kasih Sayang ini kami menjual kupon kepada orang tua murid dan lingkungan sekitar, dan kita mengajak UMKM untuk membuka stand makanan dan minuman untuk berjualan di sini.
Untuk hasil basar itu akan kami bawa ke panti asuhan, di mana kami ada penyerahan di tanggal 15 Februari. Nah, untuk kegiatan berikutnya kami juga ada mengajak anak-anak ikut serta mengikuti kegiatan porseni ya, seperti nanding canang. Kegiatan anak ada juga pelatihan untuk gurunya yaitu tata rias, dan berikutnya ada juga kegiatan ogoh-ogoh. Dan kita di bulan Mei ada kegiatan yaitu outing, di mana outing ini adalah outing untuk edukasi anak-anak belajar di luar. Setelah itu anak-anak akan ada pentas akhir tahun, itu wajib kita laksanakan untuk apa? Satu, karena kita di sini ada ekstra dan ada otomatis anak-anak harus menampilkan ekstra dia diikuti selama 1 tahun bersekolah di TK ini. Nah, di sini untuk fasilitas di kelasnya, satu, kita sudah ada edukasi dan memadai API dalam ataupun API luar. Kedua, AC, tempat bermain anak yang nyaman. Habis itu toilet, ada dapur mini di mana kita untuk acara cooking class yang kita adakan di sekolah bersama anak-anak. Untuk jumlah gurunya di sini ada 6, yaitu 1 kepala sekolah, 4 guru wali kelas, dan 1 pendamping. Ya, berapa student body-nya sekarang? Jumlah muridnya. Oke, baik. Untuk jumlah muridnya untuk tahun 2024-2025 ada 70 siswa, di mana 19 untuk siswa ADA dan untuk D ada jumlahnya 51. Lalu bagaimana kesiapan dalam tahun ajaran baru 2025-2026? Ya, untuk kesiapannya kita sudah ada untuk menyebar brosur baik di dunia media sosial berupa Facebook, IG atau WA, dan kita juga udah seperti basar kemarin kita menyebarnya juga lewat brosur, dan sudah ada beberapa orang tua murid yang mau pendaftar ke sini ya, sudah ada yang mengisi. Nah, terus untuk ininya ada juga kita di Facebook, untuk di Facebook juga ada, di IG juga sudah. Oke. Kesiapannya Ibu. Oke. Untuk kesiapannya di sini ya, kesiapan dari ruangan kelas juga sudah siap. Untuk di fasilitasnya seperti di kelas yang ruangannya ber-AC, terus APE-nya di dalam, terus di sini juga ada tersedia ekstranya itu ada 4, yang bisa ada ekstra beleganjur, ekstra menari, ekstra melukis, ekstra drum band, dan ekstra lagi satu yaitu ekstra vokal. Ya, itu ruangannya yang ber-AC itu berapa ruang? Untuk ruangannya semua, masing-masing ruangan sudah semua ber-AC. Dari untuk ruangan kelompok A dan kelompok B1, B2, B3 semua nih udah AC sudah difasilitasi oleh AC. Gitu. Terus bagaimana kesiapan Ibu untuk di tahun ajaran baru ini? Nah, untuk kesiapan kita di sini kesiapannya pastinya kita ada yang dimana ada visi dan misinya ya. Untuk visinya kita di sini kita akan mengajak gimana anak-anak untuk belajar, karena ini anak-anak di usia TK dari usia 4 sampai 6. Jadi kita akan mengajarkan anak-anak untuk bersosialisasi, untuk melatih kemandirian anak, mengajarkan anak untuk mandiri, dan melatih anak-anak untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Yang di sini kita untuk ininya sih kemandirian anak. Oke, baik. Pernah ikut lomba? Kalau lomba, anak-anak pernah mengikuti lomba porseni yang keluar, misalnya tingkat sekolah, misalnya ada sekolah lain untuk mengajak mengikuti ada lomba mewarnai misalnya, itu pernah ada undangan dari sekolah-sekolah TK lain dan kita ikut sertakan juga. Dan nanti untuk ini di bulan April kan ada hari Kartini, di mana anak-anak juga kami akan adakan lomba fashion show untuk tingkat TK-nya. Baik, terima kasih.